Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Septian Ato. Jangan lupa kita jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah tema bagaimana menjadi mahasiswa yang teladan. Sesuai dengan apa janji saya akan memberikan wawasan juga pengalaman seseorang kepada siapapun untuk memotivasi kita semua. Dan mudah-mudahan di saat pandemi kali ini kita semua dihindarkan dari pandemi COVID-19. Baik, kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu, yaitu dengan AA Gus Rizky Sapaat. Selamat malam, Pak. Malam, bro. Sehat, Pak? Sehat. Gua sehat, gua. Kita sehat. Banyak lo gimana lo sehat lo? Banyak juga di konten yang komen ke saya lebih baik jangan pakai gua lo lah. Oh, aing sia. Are lamun arek Sunda Sunda setik Sunda lah, setik Ini kayaknya enak buka dulu ya biar boleh. Saya juga dibuka ya tuh pakai masker. Tetap terapkan protokol kesehatan. Banyak yang bilang ke saya lebih baik pakai bahasanya formal gitu kan. Saya dan Anda gitu. Orang bebas berkomentar. Orang bebas berkomentar, makanya saya akan terus perbaiki sambil belajar bersama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Baik, tema yang akan saya bawakan sekali lagi, bagaimana sih menjadi atau tips menjadi mahasiswa teladan. Boleh memperkenalkan dulu sebelumnya, pernah pengalaman berkampus itu, pengalaman kuliah itu di mana gitu ya. Kalau ngampus ini sebenarnya sih jadi lucu-lucuan lah. Jadi waktu SMA itu saya di Semandak, di SMA Cibadak. Waktu mau kuliah ini terjadi pergunjingan dalam hati gitu. Pergunjingan dalam hati. Ini mau kuliah atau mau ngapain? Iya. Karena kan saya dari bapak nggak pernah ngarahin ya. Nggak mau pernah kuliah, kuliah kemana? Mau kerja, gitu. Pesantren apalagi mungkin diarahin. Iya. Cuman nggak ada satupun kata untuk dari bapak itu kamu harus kesini, itu nggak ada. Oh gitu. Itu justru membuat saya tuh jadi bingung gitu. Iya. Mau gimana? Karena waktu itu karena kakak-kakak itu kebanyakan di Jogja. Cuman ada satu hal, mereka semua di Jogja, tapi nggak ada yang kuliah di UGM. Oh gitu. Waktu saya langsung SMA kelas 3. Pokoknya saya kuliah harus di UGM. Oh, apapun jurusannya harus UGM. Harus UGM. Oh, berarti salah satu lulusan UGM ya. Ya berarti salah satu lulusan UGM. Tapi setelah itu mau dianggap kebodohan. Karena saya punya prinsip itu dulu. Iya. Kuliah jurusannya apa aja bodo amat, yang penting kuliah di UGM. Iya, intinya itu. Lulusan kalau misalkan jurusannya ngambil prodinya waktu itu karena saya tuh ikutan UGM itu 2 kali tes. Yang pertama itu tes mandiri UGM, namanya ujian tulis. Itu kan biasanya sebelum SNMPTN tuh ada ujian tulis dulu mandiri itu UGM, ITB, UI itu ngadain. Nah saya ikutan utulnya UGM. UGM aja, saya nggak ikutan utulnya ujian mandirinya UI, nggak ikut. ITB nggak ikut, cuma UGM ikut. Saya ngambil 3 pilihan jurusan, ilmu politik, sastra Indonesia, sama ilmu komunikasi. Gagal semuanya. Kenapa? Karena saya nggak hitung passing grade waktu itu. Karena tadi kan jurusannya apa aja, yang penting UGM. Gitu. Nah setelah itu gagal, tercabik-cabik kan tuh perasaan. Di situ, alhamdulillah tuh setelah berselang beberapa bulan, ada lagi tawaran dari UGM lagi nih, tapi lewat jalur prestasi, lewat rapot. Akhirnya saya ngajuin ke BK, ngajuin rapot saya. Waktu di Semandak berarti ya? Di Semandak. Karena rapot saya juga nggak ada yang merah kan, alhamdulillah. Jadi saya ngajuin rapot. Tapi sayangnya karena saya SMA jurusan IPS, terbatas pilihannya. Cuma ada 3 pilihannya. Teknik elektro, teknik mesin, sama teknik geomatika. Yang 2 jurusan awal, elektro sama mesin, itu buat IPA. Jadi pilihan saya cuma teknik geomatika. Apa itu teknik geomatika? Saya juga nggak tahu. Waktu itu. Prinsipnya apa tadi? UGM. Misalnya apapun yang penting masuk UGM dulu. UGM. Enggak, berarti waktu itu belum apa namanya, belum berpikiran saya mau ke prodi ini, mau ke prodi ini, gitu. Yang penting ada dalam hati itu saya harus masuk UGM gitu. Iya. Nah, cerita masuk ke sekarang di informatika gitu.
masuk Geomatika. Nah, ini nggak masuk ke geomatika. Karena Kuliah di memang sana. di IPS itu Jurusan jurusan pilihan cuma itu. geomatika. Lewat jalur Oh, prestasi. oke, oke. Apa sih namanya itu PM apalah? Ada sebutannya lah kalau UGM. Dia itu khusus untuk orang-orang yang mau masuk UGM, ada kuotanya. Ya. Dan sekolah saya dapat kuotanya di Semandak itu dapat. Terus habis itu dari IPS saya pilih cuma teknik geomatika. Dan dari sekolah saya cuma saya yang daftar. Dari Semandak ke Dari UGM. Semandak ke UGM di jurusan itu ya. Ya. Sisanya masuk elektro mesin ada. Cuman beberapa orang lah. Karena kalau tempat saya itu di Semandak itu kebanyakan tumpahnya ke Bandung. UPI, ITB, nggak ada yang mau ke Jogja, nggak mau. Jadi akhirnya jadi juga ke UGM dengan jurusan geomatika gitu. Allah alam bisa. Nah, bagaimana sih gitu kan? Kenapa saya juga mengangkat tema diskusi malam kali ini tentang bagaimana sih menjadi tips mahasiswa teladan? Karena terus terang saya juga baru kali ini baru masuk ya. Karena saya setelah lulus masuk ke salah satu kampus gitu kan. Nah, saya ingin jadi mahasiswa juga ya. Alhamdulillah saya gini-gini mahasiswa juga. Alhamdulillah saya gini-gini juga mahasiswa, tapi saya nggak ada niatan banyak sih niatan ke UGM tapi akhirnya saya masuk di Sukabumi. Saya masuk di kuliah Politeknik Bina Budaya Cipta di Sukabumi di Jalan Liao Balandongan di Sukabumi. Jurusan saya manajemen informatika. Ada kesamaan lah mungkin. Geomatika itu kan sebenarnya geo dan informatika. Oh gitu. Jadi masih ada hubungannya sama. Masih ada hubungannya. Tapi saya tidak akan mengangkat ke prodinya gitu. Yang akan saya tanyakan gitu kan ke Aat. Pertama sih pertanyaan saya, bagaimana sih menjadi tips atau cara menjadi mahasiswa teladan itu? Ini blog saya nggak bakal dipromoin nih. Nanti Tadi akhir ya. Di akhir di bawah ya. Deskripsi di bawah nanti ada. Dikasih linknya ya, jangan lupa ya. Dikasih linknya nanti. Sama Instagramnya lah pokoknya semuanya nanti. Gitu. Kalau misalnya kita ngomongin mahasiswa ya dan teladan itu sebenarnya dua kata ya. Dua kata. Terus kalau kita mau jadi mahasiswa teladan sebetulnya ya gampang-gampang susah sih, tergantung kita bisa menilai baik buruknya sesuatu aja. Cuman kalau saya sih poin saya sebenarnya cuma dua ya, keteguhan sama kejujuran. Jadi kalau jadi mahasiswa itu dua hal itu tuh harus jadi modal utama gitu. Keteguhan sama kejujuran. Terlepas dari tadi ya, kalau atau kan yang penting kuliah. Kalau saya yang penting UGM ya. Atau mah kuliah mungkin jurusannya apa, kuliah di mana kan nggak penting kan ya. Yang penting kuliah. Kalau saya prinsipnya kuliah apapun, jurusan apapun nggak masalah. Yang penting UGM. Tadinya kan kita ada prospek untuk salah jurusan. Ya. Mungkin atau nggak suka sama informatika, atau teman-teman atau juga mungkin banyak yang suka. Tapi kan tetap kita dituntut jadi mahasiswa yang teladan. Dan untuk menjadi mahasiswa itu ada dua aspek menurut saya ya, ini menurut saya lagi. Iya, pandangan saya itu ada dua aspek. Yang pertama keteguhan sama kejujuran. Keteguhan berarti apapun jurusannya, sekalipun kita salah jurusan, sekalipun teman-teman kita nggak ada yang asik, sekalipun dosennya pada killer, keteguhan itu penting. Jadi kita harus selesai sampai akhir. Jangan sampai atau kuliah nih di sini nggak betah, enggak. Di sana kan nggak mungkin betah juga, nggak betah lagi pindah. Jangan kayak gitu. Jadi butuh keteguhan hati sampai selesai. Yang penting kalau istilah lainnya istiqomah lah gitu kan. Salah satunya gitu. Itu kan yang Islami. Saya kan lebih moderat. Religiusnya. Kalau ini moderat. Ya saya mengerti. Ya. Oh gitu. Berarti ada dua, keteguhan sama kejujuran. Gitu. Kalau masalah kejujuran itu saya lebih concern ke masalah TA. Mungkin atau anak mahasiswa baru nggak mungkin kenal TA. Iya, belum. TA itu sih titip absen ya. Oh, kirain saya TA itu tugas akhir pada titip absen gitu. Jadi si mahasiswa ini nggak datang ke kampus. Dosennya ada, mata kuliahnya ada, tapi mahasiswanya nggak ada. Dia titip absen sama temennya. Jangan yang itu absen sama temennya. Berarti kalau bahasa Sundana ngede menurutnya. Bahasa Sundana ngede. Berarti bahasa atau ngede. Cuman kalau di bahasa Unsur itu namanya TA. Itu saya dulu paling anti. Oh gitu. Yang kedua masalah kejujuran di masalah ujian. Ujian jangan bikin contekan lah. Mendingan tuh ujian tuh ya sebisanya kita gitu. Itu yang penting sih. Saya nggak pernah, jujur ya, saya nggak pernah nyontek. TA apalagi. Gitu. Jadi saya mah kalau nggak bisa,
ya udah saya lewat aja gitu. Oh gitu. Karena kalau boleh cerita dikit nih, saya kuliah nggak tepat waktu. Oh gitu. Jadi saya kuliah kan D3 juga nih sama atau kayak kan apa. Jadi kuliah D3 tapi lulus 3 tahun setengah. Oh gitu. Kenapa setengah tahunnya lebih tuh? Karena saya ada satu mata kuliah yang nggak lulus. Oh gitu. Karena apa? Saya nggak bisa ngejahit. Tapi kenapa? Tapi itu di sana kan ada berusaha untuk Ada. Jadi itu kan hasil ya. Hasil Itu katanya. Setengahnya itu Iya. untuk menyelesaikan itu. Gitu. Bahkan sebenarnya ada banyak hal lah alasannya kenapa bisa mengulang. Cuma kan intinya kita ngerjain sesuatu nggak harus berbuat curang lah. Iya. Karena kalau atau mau tahu kejujuran itu hal yang paling penting kalau kita mau apapun lah, nggak cuma kuliah ya. Iya. Di segi aspek apapun kejujuran itu paling penting yang utama. Kenapa sih nggak ngecantumin bahwa padahal kan kalau saya gitu kan melihat itu bahwa aspek untuk menjadi teladan gitu kan salah satunya ada IQ. Nah kenapa nggak ngecantumin aspek tersebut gitu di untuk pemikiran ya artinya berprestasi lah atau mereka bisa katakan pinter lah sih ya jual mata gitu kan bahasa Sunda gitu. Kenapa tidak cantumkan aspek itu gitu? Kalau teladan itu lebih ke EQ sih kayaknya, bukan ke IQ. Banyak orang pintar yang nggak tahu diri banyak. bener. Orang pintar kebelinger lebih banyak lagi. Ada orang yang merasa pintar itu lebih banyak lagi. Sosokan. Orang merasa pintar tapi kan sebenarnya bodoh. Jadi kalau IQ sih nggak masuk kategori. Cuman kalau ini pendapat saya lagi ya. Tapi yang penting mungkin EQ-nya, emosional, Q-nya apa sih itu? Ya pokoknya EQ lah. EQ. Emosionalnya yang harus diperbaiki kalau mau jadi masa teladan. Kalau IQ kayaknya orang yang ada yang pintar yang nggak pintar gitu, kurang pintar. Yang kurang pintar pun juga bisa jadi masa teladan. Karena kan saya lebih ke aspek-aspek dalam proses menjadi mahasiswanya sampai lulus, bukan hasilnya. Hasilnya atau misalnya nanti nilainya mau ada C mau D nggak masalah. Yang penting atau udah keteguhan tadi. Yang kedua adalah kejujuran gitu kan. Yang penting kan yang lebih pentingnya itu hasil kerja keras kita kan gitu mau. Jadi hasilnya bukan gara IPK. Kalau IPK gede ini teladan. Enggak. Belum tentu. Bisa kalau boleh tahu IPK terakhir IPK 3,51. Wis 3,5 berapa ya? Pokoknya lucu tadi. Sambil ngerokok gak apa-apa sambil ngerokok. Jadi gini nih, kalau gak ngerokok gak keluar inspirasi. Nilai saya itu semuanya bagus, alhamdulillah. Yeah. Hanya satu mata kuliah itu dapat E. Kan aturan di kampus itu kan ketika IPK di atas rata-rata ya dan bisa lulus, kecuali kalau kita punya nilai E. Satu mata kuliah itu nggak boleh ada nilai E. Oh gitu. Nah saya kebetulan mata kuliah itu matematika dasar itu saya dapat E. Ya. Dan nggak cuma saya, setengah mahasiswa di kampus seangkatan saya itu dapat E semua. Berapa waktu itu jumlah? 50 satu kelas 50 orang. Berarti hampir 25 orang ya? Hampir 25 orang E semua. Dia sebenarnya nggak salah banget. Jadi dia tuh ngasih soal ujian cuma 2 soal. Ya. UTS UAS ngasih 2 soal. Jadi kalau kita nggak salah ngerjain satu, ya. Nilai kita cuma 2 cap. Salah 2 0. Otomatis. Dan dia tuh kayaknya ngasih huruf gitu ya di IPK itu. Dia emang dari soal ujian. Kalau istilah politik pragmatis sekali itu orangnya. Tapi saya nggak mau nyalahin dosen ya. Tapi intinya karena hal tersebut saya jadi nggak lulus tepat waktu. Tapi nilai saya gede, IPK-nya gede. Dan saya itu sempat dapat samir cum laude. Ya. Tapi kan saya nggak lulus tepat waktu kan sebenarnya. Tapi dapat samir cum laude, aneh nggak? Cuma UGM kayak gitu. Luar biasa. Saya nggak bawa sih. Saya buktikan saya bawa. Kan biasanya samir UGM. Iya. Samir cum laude kan. Saya dapat samir cum laude, tapi nggak lulus tepat waktu. Itu aneh banget. Kan kalau cum laude kan harusnya tepat waktu. Gitu. Cum laude itu kan dengan pujian. Iya. Ada kelebihan lah nilai kan itu bisa. Jadi IPK saya itu terhitung 3,5 terakhir itu berarti ya kan cum laude itu kan 3,5 ke atas. Cuma hanya ada revisi apa gitu. Cuma 3,48 atau 4,49 gitu. Oh. Dia sebenarnya nggak cum laude karena tadi kan ngulang mata kuliah. Nggak mungkin cum laude. Oke, itu pertanyaan yang pertama meskipun cabangnya banyak ya kita kembangkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua gitu kan. Pertanyaan yang kedua sekarang, mengapa sih harus menjadi mahasiswa teladan gitu? Ya untuk bekal sih. Jadi bekal kalian itu kalau kuliah bukan IPK. Ya. Itu untuk bekal. Jadi
namanya pengalaman itu harus dicari dengan cara yang benar gitu. Kalau kalian diisi pengalaman dengan hal yang curang, hal-hal yang culas, isinya cuma main doang, nggak ada faedahnya, ya buat apa kalian kuliah gitu. Karena kan orang-orang di luar sana yang nggak kuliah kan nggak seberuntung kalian yang bisa masuk kuliah gitu. Banyak orang yang nggak bisa kuliah, ada yang nggak punya uang, emang nggak ada rezekinya untuk kuliah. Tapi kalian sekarang masuk kuliah, terus kalian disia-siakan untuk nyari pengalaman yang baik. Jadi emang sayang juga ya, harus dimanfaatkan gitu kan. Kuliah kan kita bisa nemuin banyak orang, organisasi juga kan gitu, terus ikut juga. makanya kan salah satu miniatur negara ya, meskipun mungkin kita sama-sama jurusan tidak di politik gitu kan, tapi apa miniatur negara kita jalani gitu di kampus gitu. Yang bakal jadi penerus bangsa siapa lagi kalau bukan mahasiswa. Hidup mahasiswa Indonesia. Apa namanya fungsi daripada mahasiswa kepada masyarakat itu sih agak-agak sedikit saya ngebanting nih pertanyaannya gitu. Jadi kedudukannya gitu mahasiswa itu di masyarakat, sebaliknya juga kedudukan mahasiswa itu di pemerintah gitu. Ya kita harus punya fungsi intinya. Fungsinya. Jadi kalau kalian udah lulus nih, ya tergantung jurusannya apa ya. Ini kalian lulus, kalian kan menjadi orang nih, udah punya ilmu segala macam. Mudah-mudahan. Nah ini harus kembali ke negara, gimana pun caranya dengan ilmu yang kalian punya. Kalau saya mungkin harusnya ya teknik geomatika, mungkin lebih ke pengukuran. Nah ini harus balik lagi nih ke masyarakat, batas-batas wilayah kan suka ada tuh bunyi-bunyi teritorial dari tetangga ke tetangga. Itu saya bisa berkiprah di situ harusnya ya. Tapi tetap intinya sih kalau fungsi kita ke masyarakat, ke negara ya harus ada. Iya, betul. Terlepas dari apapun jurusannya ya. Harus balik ke masyarakat. Itu tadi karena miniaturnya juga dipelajari kan gitu. Karena memang salah satu fungsinya leadership juga kan nanti kalau misalkan bisa dipelajari di kampus tuh masyarakat. Oke. Makanya jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Mahasiswa kupu-kupu itu kuliah pulang. Nah, benar. Pulang jangan gitu. Jadi kuliah nongkrong. Nongkrongnya di mana? Nongkrongnya di ruang HM, di ruang KM, main-main ke BEM. Benar itu. Jangan kupu-kupu kuliah pulang. Jadi apa ini? Ya benar. Meskipun kita juga pelajari, tapi kalau misalkan ya itu tadi kuliah pulang kan kita nggak berani. Nggak ada pengalamannya. Nggak ada pengalamannya kan. Tapi cuma dapat ilmunya doang, tapi pengalamannya mau. Memang ada kata-kata juga ya, guru yang paling berharga itu ada pengalaman gitu kan. Karena pengalaman nggak pernah marahin kita. bener yang paling baik. Beda dengan dosen kita. Marahin mulu. maaf. Nah selanjutnya, bagaimana sih langkah atau pandangan AA gitu untuk merubah kebiasaan buruk gitu? Terus terang akan ketika saya gitu di sekolah gitu nggak mau gitu ikutan organisasi, males orang lain udah pulang, saya belum, harus ikut organisasi sini, organisasi sana di sekolah gitu kan. Nah langkah AA sih untuk merubah kebiasaan itu gitu, karena ketika masuk kampus gitu, atau salah satu penyadaran juga sih kepada mahasiswa gitu, bahwa pentingnya organisasi gitu. Pentingnya apa gitu sehingga mereka itu bersemangat ketika masuk ke kampus itu untuk ikutan organisasi yang tadinya di sekolah gitu kan, males-malesan gitu. Kalau saya melihat gini sih, orang yang ikut dari sekolah ya gitu, ikut organisasi kan di sekolah juga banyak MPK, OSIS ya kan, banyak tuh. Minimal ikut eskul lah, jadi pengurusnya minimal kayak gitu. Itu akan beda dengan orang yang cuman jadi remah-remah di sekolah, belajar pulang. Nah, itu akan beda hasilnya nanti tergantung ya, bisa ngaruh ke pergaulan. Ada orang yang kuper karena itu nggak pernah ikut organisasi. Ada orang yang nggak bisa ngomong. Kalau Oto kan bisa ngomong, mungkin ada pengalaman di organisasi. Ada orang yang nggak bisa ngomong, kayak tadi kita ngetes seseorang suruh ngomong kan nggak bisa. Itu mungkin pengalamannya agak ini nih, pura-pura gak denger juga. Kayak konsen sama HP-nya. Gak nyadar gitu apa. Udah aja. Oh gitu. Ini kita harus pengalaman di organisasi itu. Kita kan kalau di organisasi kan kita belajar untuk ngomong, belajar untuk ngasih pendapat, berani untuk memberikan saran, menyuarakannya. Jadi percuma juga kalau kalian ikut di kampus, ikut HM, ikut KM gitu ya, himpunan mahasiswa atau keluarga mahasiswa, tapi kalian nggak pernah ngasih saran. Percuma juga, tetap aja sama anjing, tapi bisa jadi alat untuk latihan. Kita bisa mengorganisir sesuatu dengan banyak orang gitu, bareng-bareng.
itu kan susah Iya, kayak gitu. benar. Kerjasama, harus saling merangkul, Iya. itu susah banget. Nah itu bisa kita pelajari lewat organisasi. Makanya kalau untuk menghilangkan kebiasaan itu ya kita harus punya visi gitu, punya pemikiran, Artinya prinsip hidup lah gitu kan, prinsip. kita kuliah itu gitu. Makanya kalian itu di kuliah itu sebenarnya kampus itu belajar sama dosen itu nggak penting. Kenapa nggak penting? Ya nggak penting, itu kan cuma ngisi absen doang. Enggak kan, maksudnya kan Iya, materi kan diberikan oleh dosen gitu. Waktu bedain waktu kalian masih sekolah. Kalau sekolah kan guru-guru itu kan masih pelajaran, masih nerangin, kita masih ngedikte atau masih ngasih soal. Dosen tuh beda. Iya benar. Dosen tuh kalian mau bisa nggak bisa, dosen nggak peduli. Ini dosen yang nonton nggak sih? Pasti ada dosen yang Tapi dia dosen tuh, jadi kalau kita kuliah gimana kitanya? Iya. Kalau kita sekolah kan gimana gurunya ya? Iya. Saya dulu pernah nih cerita dikit nih. Iya. SMA, Iya. SMP lah. SMP saya suka IPA. Gitu. Fisika saya suka. Nyontoh-nyontoh listrik, Iya. suka tuh. Percobaan. Waktu SMA punya guru fisika nggak asik. Nggak ada asik-asiknya. Akhirnya saya jadi mengkel akhirnya nggak suka fisika. Itu masih di SMA. Di kuliah beda. Kita mau guru dosennya asik, dosennya nggak asik, nggak ada urusan. Oh gitu. Nggak ada urusan, jadi gimana kitanya kalau kuliah di Oke. kampus itu gitu. Nah, selebihnya sih kalau misalkan tadi ya. Nah, karena memang gitu apa sih? Boleh mundur nih. Boleh. Bebas. Podcast saya bebas. Oh, mas teladan boleh mundur. Maaf pada saya. Tapi bukan ukuran sih. Bukan ukuran. Itu bukan dari mundur. Karena kalau saya gak ngerokok itu inspirasi gak keluar gitu. Itu kan angga. Saya mah enggak. Yang disamain dong. Salah satu kelebihan saya mungkin untuk menghabiskan uang itu tadi. Gak apa-apa ngudut asal beli sendiri gak apa-apa. Alhamdulillah selalu ada rezeki gitu. Nah lanjut. Gitu. Kita ketika sudah memasuki kampus, ada juga yang bilang bahwa mahasiswa itu suaranya rakyat. Ada yang bilang seperti itu. Dan saya juga pernah baca ada di tembok besar bahwa kemana mahasiswa gitu. Mengenai salah satu mungkin kita yang baru-baru ini tentang Omnibus Law dan lain sebagainya kan gitu. Nah banyak juga mahasiswa yang demo turun ke jalan menyuarakan aspirasinya gitu. Nah saya waktu itu gitu yang baru ini di Omnibus Law gitu nggak terlalu nggak terlalu ini karena saya belum mengkaji gitu dan mungkin saya juga kelemahan saya baru masuk juga gitu kan belum apa-apa baru masuk apalagi kan masuknya kadang online gitu kan lah, ya, kan kadang online gitu di era pandemi ini gitu kan kadang online juga gitu. Nah untuk memahami itu ketika kita sebagai mahasiswa artinya kan harus bijaknya seperti apa ini rakyat ditindas kenapa mahasiswa diam gitu kan ini pemerintahan otoriter dan lain sebagainya gitu. Nah memahami itu seperti apa sih ya bijaksananya kita sebagai mahasiswa gitu. Ini pandangan pribadi ya. Iya kita pandangan pribadi. Saya nggak sepenuhnya setuju kalau suara mahasiswa sama dengan suara rakyat itu sebenarnya nggak sepenuhnya setuju ya. Cuma kalau misalnya mau dikatakan kayak itu ya terserah kalian. Cuma kalau saya sih nggak sepenuhnya setuju karena kan kalau suara rakyat itu sebenarnya kita udah ada DPR. Iya. Nggak mungkin DPR ada saingannya. Benar. Jadi DPM. Iya. Nggak mungkin kan? Iya. Kita DPM kan ada di mahasiswa. Iya. DPM ada di mahasiswa. Dewan Perwakilan Mahasiswa. Cuma kan kalau saya sih lebih condong kalau misalnya suara rakyat ya kita wakilkan lewat anggota DPR, anggota Dewan. Itu sistem di kita. Jadi kalau saya sih lebih waktu kuliah ya. Jujur nih, ini jujur lagi nih pengalaman. Waktu itu ada demo, tapi demonya lokal sih, bukan tentang negara ya. Saya nggak ikutan demo. Ya. Kenapa? Karena saya bilang, ya buat apa saya demo? Saya mau perjuangan apa juga, kalian nggak jelas gitu ngajak saya demo nih, demo mau ngapain? Fungsinya apa yang disuarakan? Iya, demonya itu karena UGM tidak membuka ekstensi itu untuk ke S1. Terus saya bilang kan, ya sama nggak penting mau D3 mau S1. Ya mau S1 di UGM mau S1 itu nggak penting kan? Itu mah urusan ntar lah. Jadi saya ikutan demo tuh. Jadi ya kalau misalnya dianggap suara rakyat juga belum tentu. Karena tetap ada kepentingan mahasiswa itu. Karena kan menilai baik buruk juga kadang-kadang kita namanya mahasiswa kan tugasnya sebenarnya kuliah.
tugasnya mengkaji. Tapi kan itu tadi nggak kuliah pulang, belajar pulang itu di organisasi kan tadi ada gitu. Makanya kan salah satunya untuk menyuarakan aspirasi Nah itu sekarang masalahnya mahasiswa itu pergerakannya kan main politik nih, berbicara dikit politik itu kan ketika masalahnya mahasiswa itu ya umur jagung lah beratnya, itu gampang untuk dibawain sama aktor politik yang kotor. Kan namanya politik pasti jahat, kotor, licik. Itu kan yang kita tahu ya. Politik itu nggak ada yang bersih. Makanya kalau mahasiswa terjun ke ranah-ranah politik kayak Omnibus Law yang syarat politik, ngomongin yang ya urusan-urusan kayak gitu, mending jangan dulu lah. Mending lebih fokus ke bagaimana kalian bisa cari pengalaman, cari ilmu di kampus daripada turun ke jalan dibuat apa juga, karena belum tentu kalian tuh mewakili suara seluruh masyarakat. Contoh tadi ya, contoh Indonesia Omnibus Law contohnya yang baru-baru itu juga politis banget. Dari mulai penggojlokan di DPR, pengesahan sampai demo-demo kan politis semua. Iya. Ya kita mau ikut-ikutan ya harus jelas dulu demonya apa dulu nih. Mahasiswa merasa ruginya apa gitu. Kalau nggak ada ya ngapain kita demo? Kan itu tadi katanya gitu kan mewakili suara rakyat gitu. Rakyat kenapa gitu kan? Rakyat yang mana dulu yang iya gitu. Sekarang juga banyak ormas yang mengatasnamakan Islam, tapi kan Islam yang mana dulu gitu. Jangan semena-mena mengatasnamakan rakyat yang mana dulu. Oke. Kita nggak bisa menyamaratakan semua suara rakyat. Iya. Ya kan karena mungkin ada suatu paradigma atau kejenuhan juga masyarakat ke anggota dewannya mungkin gitu karena tidak bisa bersuara gitu. Makanya kan banyak sekali kan itu ketika Omnibus Law mahasiswa yang demo gitu, termasuk juga di Sukabumi di kantor DPRD-nya gitu kan. Demo tentang itu tadi Omnibus Law gitu. Nah, saya kan tadi kan bilang nggak ikutan kala itu gitu kan, nggak ikutan demo karena saya juga kan baca itu Omnibus Law undang-undangnya kan 900 berapa halaman itu. Iya. Wah, bener jenuh gitu. Nggak tahu tuh yang demo masyarakat ataupun mahasiswa udah baca belum gitu. Iya. Karena saya baca gitu itu 2 malam saya baca. Dan memang banyak juga kata-kata baca yang doang gitu. Belum mengkaji gitu. Menelaah. Baru komen. Nah, itu mah terakhir. Yang penting komen dulu. Kaji belakangan. Ya kan? Bener. Berarti itulah salah satu ciri khas rakyat kecil. Dan apa ya, malas baca juga mungkin ya. Literasinya yang memang harus ditingkatkan. Padahal kalau kalian mau demo ya mangga. Cuman kan kita harus objektif juga lah. Objektif. Jangan subjektif mentang-mentang orang pada ngomong Omnibus Law baru gini, tapi belum baca ya. Ya kita jadi kayak dibodoh-bodohin kalau gitu. Kan ke Maidah lagi dibodoh-bodohin. Nyambung lagi ya. Tapi itu menurut pandangan kami ya, menurut pandangan saya, menurut pandangan gitu kan. Dan juga nggak semuanya juga kan gitu. Yang lain saya juga yakin lah pasti. Ya, saya juga orang Indonesia punya hak kan dong. Bersuara itu dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi. Oke. Mungkin terakhir ya gitu. Terakhir juga pertanyaan terakhir dari saya gitu. Bagaimana sih cara terus memupuk semangat belajar, terus juga mempertahankan belajar itu gitu. Karena kan atau juga saya juga pernah malasnya lah. Enggak, pernah ngobrol gitu sama anak semester 5 gitu. Kamu sekarang baru semester 1 semangatnya belajar kan gitu. Nah itu udah semester 4, semester 5, semester 3 gitu. Males itu untuk masuk kampus, untuk belajar gitu. Nah bagaimana sih tipsnya gitu, caranya untuk memupuk semangat dalam belajar itu sendiri gitu. Berbicara dari di pertanyaan di awal gitu. Terus menjadi mahasiswa teladan kan salah satunya gitu ya. Menurut ada istiqomah secara religiusnya tadi gitu. Nah, keteguhan. Istiqomah belum itu orang atau keteguhan, maaf. Nonton saya soalnya nggak cuma teman-teman atau yang nonton saya. Teman-teman saya banyak yang nonis juga soalnya. Tapi istiqomah. Keteguhan. Jadi dua-duanya kena tuh istiqomahnya kita ini, keteguhannya juga ada gitu. Nah, untuk memupuk itu gitu, agar terus teguh lah gitu. Ini dari pengalaman apa dari segi normatif nih? Boleh dari kalau pengalaman aja dulu. Saya tuh minimal rajin berangkat ke kampus. Kalau dari pengalaman saya berusaha untuk nyari alasan rajin berangkat ke kampus.
terserah di kampus mau apa kek. Misalnya nyari pacar di kelas supaya ke kampus itu semangat, nggak apa-apa. Nggak masalah dong. Iya, nggak masalah. Yang penting semangat dulu ke minimal kampus. berangkat dulu. Kalau kita diam di kos juga diam di rumah apaan? Yang kita berangkat dulu ke kampus. Bener. Kita punya alasan berangkat ke kampus, dengerin dosen ngomong, isi absen, ketemu teman-teman. Kalau perlu ikutan HMKM lebih semangat lagi. Jadi minimal ya kalau cara-cara sih banyak. Cuman trik saya minimal saya harus rajin berangkat ke kampus. Caranya gimana? Ya cari apa yang buat kita senang datang ke kampus. Buat kita semangat. Kan tiap orang beda-beda dong. Atau mungkin kampus jauh di saat di kota saya di kota terminal atau berangkat di sudut kota sini kan berapa jam? Sampai sejam sampai sejam setengah. Kan harus ada alasan untuk menggerakkan kaki atau berangkat ke sana. Nah itu nyari alasan itu tuh tiap individu beda-beda. Iya benar. Ada yang memang karena ada wanita cantik kan? Bisa bener. Itu nggak apa-apa. Kalau bagi saya sih nggak apa-apa. Tapi maaf saya enggak sih. Saya lebih keinget ke orang tua gitu. Kadang-kadang tuh yang bisa semangat dosennya tuh asik gitu. Dosen tuh bikin puyeng tuh biasanya tuh saya suka semangat datang. Malah penasaran biasanya. Jadi lah apalagi cowok ya, ini cewek sih nggak tahu ya. Cuma kalau cowok bisa kan tipe-tipe petualang kan. Tipe-tipenya tuh tipe-tipe orang petualang. Biasa tuh nyari-nyari hal yang penasaran. Jadi kalau kalian mau berangkat kampus, terus ada pertanyaan dulu nih. Benar. Di kampus aya naon ya? Si eta datang kemarinnya, kadang-kadang harus begitu. Iya. Nah kalau saya dulu harus punya pacar biasanya. Mau sekelas, mau di kelas, mau kakak kelas, bodo amat. Yang penting saya alasan untuk berangkat. Untuk melepas rasa rindu. Ada motivasi untuk berangkat. Minimal itu dulu. Berangkat. Karena memang kalau sudah berangkat, kalau udah nyampe kampus ya di kampus sudah enak juga. Gitu kan. Paling jelek-jeleknya lah kan kita ikut dulu mau tidur maupun apa ini yang penting kita berangkat dulu kan gitu. Minimal kita tanggung jawab sama pilihan kita. Kita pilih kita mau ngampus nih, mau kuliah, ya udah yang bener kuliah datang. Yang penting tidak memakai regulasi TA tadi. Enggak. Bukan tugas akhir ya, tapi bikin absen gitu. Saya baru dengar gitu kata TA karena saya dengar kemarin-kemarin TA itu tugas akhir. Ternyata TA itu bukan saja tugas akhir, harus tapi dikampanyekan gitu. Harus dikampanyekan. Say no to TA. Karena nanti kalau udah mahasiswa ada semester 2, 3, 4 udah kenal tuh sama TA gitu. Tergantung dosennya sih, tapi kalau dosennya rada sulit mah gampang diTAin. Aduh. Kadang-kadang ada yang nggak pernah harusnya tuh dosen kan tau dosennya datang kelas keluar lagi. Kadang ada dosen kayak gitu itu gampang TA. Kadang saya juga gitu perbedaannya ketika merasa perbedaan kuliah sama sekolah gitu. Seorang guru dan dosen itu benar sih bedanya banyak. Salah satunya ada dosen gitu yang masuk nulis pelajari udah. Karena tugas dosen itu bukan nyuapin. Iya. Kita bingung gitu maksudnya. Kalau di SD sampai SMA kan cuman dah gitu ya, kan. Suapin semua kan. Jadi kalau gurunya nggak enak ya udah kita juga jadi gitu. Dosen tuh nggak peduli, dosen pokoknya lu mau jadi orang mau nggak jadi orang itu terserah lu gitu. Apalagi tujuan kita gitu, kalau akan tadi yang penting UGM, kalau saya kan yang penting kuliah gitu. Nah itu jurusannya apa? Karena saya mempunyai minat ketika itu jurusan itu di ilmu politik gitu kan, sosial ilmu politik. Banyak ke manajemen informatika gitu kan. Saya gitu. Enggak apa-apa lah gitu, ada punya hati prinsip saya. Oh, orang lain juga bisa di informatika apalagi di era digital. Kenapa saya juga enggak gitu? Itu yang memotivasi saya pribadi sih gitu kan. Nah, makanya ketika ada dosen yang masuk ke kita kan saya juga gitu paling mau sebenarnya kepada yang cuma ngasih tugas doang. Kalau ngasih tugas masuk doang. tugasnya lagi dipikir-pikir enak jadi dosen ya. Masa pandemi selesai kan udah ketemu tuh di kampus. Ada dosen kayak gitu. Iya benar. Mungkin pasti akan ketemu lah. Iya, mudah-mudahan lah pandemi di dunia ini cepat berakhir gitu. Cuman kayak gini sih toh, kalau misalnya atau sekarang di informatika ini kan nggak tahu nih ke depan lulus menjadi apa ya gua. Yang usah dipikirin, ntar aja. Yang penting sekarang mumpung lagi kuliah, yang bener lah kuliahnya. Yang ntar aja, jangan takut gitu kan. Jadi ingat kata-kata Sujoto juga kalau saya jangan pikirin besok makan sama apa gitu kan. Jadi kita kudu sadar deh. Kudu teh. Tuh yakin ada rezeki Allah. Ya benar. Harus yakin sih gitu. Kemudian beres kuliah kan D3 mah suruh kerja ya sebenarnya. Kalau S1 mungkin cari kerja itu nggak boleh sebenarnya. S1 itu harusnya menciptakan lapangan pekerjaan.
Kalau D3 itu diciptakan memang untuk siap kerja. Oh, Makanya atau jangan heran kalau jadwal kuliah atau padat banget, itu jangan heran karena D3 itu disiapkan untuk siap bekerja. Nggak apa-apa atau ntar bawa map gitu. Pekerjaan, bawa map, nggak apa-apa karena tugas D3 itu memang mencari pekerjaan. Kalau satu nggak boleh. Ya gitu kan. Nah memang balik lagi ke tadi apa namanya, kita karena jangan pikirin oh kita udah mau kerja apa gitu, atau berpikiran gini gitu, pernah sedikit surat gitu. Berpikiran kalau misalkan atau udah kuliah mau kerja apa nih gitu kan, jadi pikiran gitu, padahal kuliahnya juga belum dijalani kan gitu. Iya. Berpikiran waktu itu kan oh, orang tua kasihan nih gitu kan, udah banting tulang, meskipun bukan menyombongin ya, ini untuk memotivasi aja. Saya alhamdulillah dapet KIP gitu, kuliah gratis gitu, bahkan 1 bulan juga ada per bulannya gitu untuk uang jajan gitu. Tapi tetap aja orang tua kan beri gitu. Nah, makanya punya pandangan ke sana, oh takut nih udah D3 gak punya kerjaan gitu dan sebagainya gitu. Kan bisa jadi satu. Kita kuliah lagi satu. Bener. Tapi ada kelebihannya juga, kita punya ijazah 2. Ini kan nanti ya gimana ke depannya, nanti kan bener. Kan setiap manusia kan berkembang pemikirannya. Nanti ya ke depan gimana ntar we. Iya. Ya saya juga lulusan D3 Teknik Geomatika, kerja jaman sekarang di proyek. Kerja proyek, kerja kotor kan bukan jadi juru ukur. Iya. Dia masa depannya nggak ada yang tahu, yang penting kita jalani dulu. Yang sekarang ini ya kita usahain semaksimal mungkin. Tadi dengan keteguhan dan kejujuran gitu kan. Apalagi kalau misalkan niat kita baik, selalu menolong sama kan gitu kan. Setiap orang niatnya pasti baik. Ya. Cuman kadang delivery-nya gagal. Niat baik tapi marahin orang mah ya. Caranya itu. Niat baik gebukin orang ya bukan caranya. Niat baik caranya harus baik. Harus baik juga ya. Benar, entar dibubarin. Oke. Oke, terima kasih atas waktunya udah datang di podcast. Ya. Mudah-mudahan ya nanti lebih berbobot ya. Mudah-mudahan juga ini bermanfaat bagi saya pribadi sih utamanya gitu kan, dan juga bagi orang banyak yang menyaksikan ini gitu. Tadi salah satu tips untuk menjadi mahasiswa teladan gitu. Tapi boleh disclaimer dulu ya. Boleh. Bukan berarti saya sudah menjadi mahasiswa teladan. Saya cuma berbagi dari pengalaman saya. Tong sampai atau juga ikutin saya. Nah itu. Jadi menyesal tidak teladan. Nah, saya cuma bisa berbagi kayak gitu. Iya bener. Nah, mukanya aja. Salah satu pengalaman bener itu bagus ya, pengalaman yang diambil gitu. Oke. Ya mungkin pas banget toh ya. Salah satu itu. Terima kasih sudah terima kasih sudah datang ke sini. Alhamdulillah. Terima kasih sudah datang ke sini. Dicukupkan sekian. Mampir-mampir nanti kita ngopi-ngopi lagi Ya, kan. koma gampang lah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.